Iya, selamat sore, selamat berjumpa kembali kepada seluruh pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada. Satu hal yang membuat kita bahagia, bahwasannya hari ini kita bertemu semua dalam keadaan sehat walafiat. Begitu juga harapan kami kepada pemirsa TVRI yang kami sayangi dan kami cintai, dimanapun berada dalam keadaan sehat walafiat dan tetap senantiasa eksis dalam kegiatan-kegiatan rutinnya. Tentu hari ini sebagaimana tadi jingle yang baru kita dengarkan bersama. Satu bingkai cerita bermakna kita bahas bersama dalam bingkai Markombur. TVRI Sumatera Utara senantiasa sebagai lembaga penyiaran publik, edukasi dan juga menciptakan ranah-ranah pemikiran yang sehat tanpa ada propaganda. Markombur kita boleh berbicara apa aja. Hak silakan, namanya bebas untuk berpendapat. Tapi ranah hari ini topik kita adalah antisipasi cuaca ekstrim. Belakangan ini kita sadari bersama ada tamu istimewa di dalam bumi pertiwi kita. Satu El Nino ini bisa mengakibatkan suasana cuaca kita agak-agak panas. Kemudian ada lagi namanya si La Nina. Ini hari ini membuat kita agak dingin-dingin sedap, artinya hujan pun mulai turun merambat kan gitu. Di sana sini terlihat ada percikan air. Di sana sini kita lihat becek, tapi bukan berarti tidak ada solusi untuk menyelesaikannya. Semua pemerintah untuk berupaya kepada masyarakatnya untuk menciptakan yang terbaik. Tapi tentu juga dalam hal ini kita akan berbicara bagaimana sebenarnya mengantisipasi cuaca ekstrim ini. Bagaimana pula kita sebagai individu atau dalam kelembagaan mengantisipasinya. Tapi ingat, Bapak Ibu pemirsa TVRI di Sumatera Utara, kalau sudah suasana hujan ini yang perlu kami ingatkan. Hati-hati, kaleng bekas, botol bekas yang ada genangan air, silakan ditelungkupkan agar tidak ada bibit nyamuk untuk terjadinya pandemi namanya DBD. Tentu pula ini saling berkesinambungan. Ya. Tentu saya tidak sendiri. Kalau kenari batang kenari, jangan ditetak batang selada. Kami tidak sendiri, saya tidak sendiri, tapi kami bertiga. Tentu pula kenari batang kenari. Tetak puak si badang dari padang sidimpuan. Saya laki-laki seorang diri, diapit pula oleh dua orang perempuan. Gak diapit sih sebenarnya, kan Anda di ujung. Artinya nggak apa-apa lah, perasaan diapit aja. Oh gitu ya, merasa aja lah ya. Baik. Nanti kalau diapit pun galau juga kan gitu kan. Kenapa? Kena di tengah-tengah awak, kan nggak enak juga. Artinya biarlah di pinggir dulu biar supaya nampak bahwasanya diberikan hak emansipasi wanita lebih merapat. Katanya. Waduh, rapatkan barisan ya. Tentu pula itulah tadi. Ada juga teman saya yang hari ini bersama saya yang luar biasa. Kalau kata orang Jaru berjalan ke Sidimpuan, ambilkan kami si batang para. Inilah dia seorang wanita alias perempuan, tapi elok pula dalam berbicara. Siapa dia? Adindaku yang cantik, Ajifa Zahrianis. Iya. Silakan Gigi. Baik, terima kasih Bang Munir. Halo, apa kabar Anda pemirsa? Senang sekali hari ini saya bisa nemenin Bang Munir kembali nih ya. Sudah 2024 tapi masih dengan Bang Munir dan harapannya jangan ganti ya. Iya, jangan ganti harapannya. Oh iya, pastinya tetap ya. Kita sehat walafiat. Alhamdulillah, amin ya robbal alamin. Pastinya kita berharap demikian. Apalagi di tengah cuaca ekstrim yang tidak kunjung berakhir ini ya Bang Munir ya. Tadi kalau ada hujan, saya kira tadi akan ada ojek gitu ya. Tapi intinya walaupun kata Gigi tak kunjung berakhir, harapan kita berakhir lah. Pastinya jangan sampai dong. berlama-lama kan gitu ya. Karena dicapai ya Bang Munir yang bawa-bawa payung tiap hari gitu ya. Tentu pakai mantel tiap hari kan gitu. Iya, besok-besok. Kalau Gigi nggak pakai mantel ya. Jadi pakai apa? Pakai mobil. Jadi nggak terkira. Emang Bang Munir pakai apa? Pakai pesawat? Saya sepeda motor. Oh gitu, kirain naik pesawat kemana-mana. Kita berbahagia bersama. Iya. Hari ini siapa yang datang? Nah, ini yang paling penting Bang Munir. Kita ngomongin cuaca dari tadi Bang Munir menjelaskan panjang lebar terkait dengan cuaca yang memang saat ini terjadi. Ada El Nino yang menyebabkan kepanasan, kekeringan di sejumlah wilayah di Indonesia. Ada juga El Nina yang juga saat ini mungkin ada di Sumatera Utara terjadi ya. Seperti banyak sekali kita lihat bahwa siang-siang kadang-kadang udah
cuacanya hujan ya, Panas deras. tiba-tiba hujan. Nah, begitu. Jadi ini cuaca pun galau seperti kita ya. Tapi supaya kita nggak galau dengan cuaca-cuaca ekstrim saat ini, tentu kita butuh solusi yang lebih banyak terkait juga mungkin antisipasi cuaca ekstrim yang menjadi topik kita pada hari ini ya. Dan sudah hadir bersama kita di tengah-tengah kita Bang Munir ya. Seorang forecaster BMKG wilayah 1 Medan, ada Ibu Lestari Iren Purba di sini. Halo, selamat siang Ibu. Selamat siang Bu, Ibu cantik. Aduh ya ampun, ini gak kalah cantik ya, tapi gak apa-apa. Tetap saya harus mengakui bahwa Ibu Iren itu jauh lebih cantik Tahu gitu nggak ya. kata pantun, Apa garu tuh, Bang batang Munir? garu, jangan tebang batang Cakep. jati. Kalau ibu kita datang pakai baju biru, awak pikir yang datang Asanti katanya. Rupanya Ibu Iren ya. Ibu Iren ya, alhamdulillah. Baik, Bang Munir, kita udah Iya. hadir bersama dengan kita ini ada Bu Iren yang pastinya bisa menjadi tempat kita untuk bertanya Betul. ya, untuk mencari solusi bagaimana nih antisipasi di tengah cuaca ekstrim yang berkepanjangan saat ini. Dan Minimal tentunya kita mengetahui cuaca yang sebenarnya bagaimana. nah, kan betul begitu. sekali Bang Munir. Dan tentu kita juga pengen tahu sebenarnya cuaca untuk kondisi hari ini apa kabar? Apakah sudah mulai membaik untuk perkiraan cuaca atau bagaimana nih Bu? Betul. Kira-kira di Kota Medan sendiri nih Bu. Silakan Ibu Iren. Untuk di wilayah Kota Medan sendiri kan memang beberapa hari ini masih ada hujan. Tetapi memang untuk intensitasnya sendiri di itu sudah menurun. Tapi kita memang secara umum Sumatera Utara itu memang masih musim penghujan. Kita baru akan bergerak ke musim kemarau di bulan Februari nantinya. Nah, ini sampai dengan Februari kita harus berkutat dengan hujan ya Bu ya? Ya, sampai di Januari saja. Nanti di Januari. Februari kita akan beralih, beberapa wilayah di Sumatera Utara akan beralih ke musim kemarau. Ada juga nanti di wilayah-wilayah pegunungan dia masih akan hujan gitu. Jadi nggak secara umum semua wilayah akan masuk musim kemarau di Februari. Oke, baik. Nah, mungkin sebelum ke Bang Munir, masih ada pertanyaan saya, Bu. Banyak sekali stigma di masyarakat ini kalau katanya berber itu pasti hujan gitu ya. Tapi kita melihat ternyata bukan hanya bulan-bulan yang berakhiran tapi sekarang Januari, Februari ya mungkin akan juga menjadi salah satu pemicu atau bagaimana, kita nggak tahu ya ke depan untuk bulan Februari. Tapi ini apakah memang ada pergeseran musim ini Bu yang terjadi atau bagaimana ini? Kita memang Sumatera Utara ini memang ada 2 kali masuk musim penghujan. Nanti di bulan April kita akan mulai masuk penghujan. Kemudian nanti di bulan September kita akan mengalami masuk musim penghujan. Secara umum biasanya memang akan berakhir di dasarian pertama. Tapi dengan kondisi cuaca sekarang yang banyak yang mendukung untuk pertumbuhan hujan, makanya diperkirakan akan berakhir di Januari dasarian ketiga. Baru secara istilahnya satu-satu akan masuk ke musim, wilayahnya akan masuk ke musim kemarau nantinya. Oke, baik. Nah, untuk musim ini sendiri Bu juga kan kita lihat bahwa ada perbedaan. Barangkali mungkin di Jawa terjadi tadi El Nino yang berkepanjangan, sedangkan di Sumatera Utara, kita di Sumatera Utara, di Sumatera ini lebih banyak terjadi di musim El Nino seperti itu. Ini apa yang menyebabkan seperti itu? Padahal kan kalau kita lihat letak geografis sebenarnya Jawa dan Sumatera itu cukup dekat ya Bu ya? Gimana itu Bu? Kalau Jawa dan Sumatera itu kan berada di istilahnya belahan buminya sudah berbeda. Kita kan berada di belahan bumi sedikit di atas dari Katulistiwa di utara kan. Iya. Sedangkan di Jawa itu sendiri berada di belahan bumi selatan. Kalau di mereka malah sekarang ini malah puncaknya musim penghujan dari Januari sampai nanti Maret mereka mengalami musim penghujan. Sedangkan kita mudah mengalami namanya penurunan. Kita di Januari nanti ini di dasarian ketiga kita secara umum sudah pasti berhenti musim penghujannya dan beralih kepada musim kemarau. Iya. Nah ini luar biasanya, artinya kenapa? Kalau kita menanyakan kepada ahlinya. Iya, betul. Jadi Bang satu Munir. dan satu kebiasaan, kembali kita kepada Persia kearifan lokal ini. Iya. Biasanya kan masyarakat khususnya petani, kalau sudah musim hujan ini mulailah musim tanam, kan begitu. Iya. Ini sekarang tidak menjadi pegangan lagi bagi petani. Kadang-kadang kearifan lokal ini juga harus di-sharing kepada yang namanya dunia ilmu pengetahuan. Tidak bisa kita lepaskan karena salah-salah bisa gagal panen kalau nggak apa. Tiba-tiba betul harapannya hujannya curahnya pas-pasan, toto berlebihan sehingga menggenangi. Yang menjadi pertanyaan saya kepada Ibu, sebagaimana pihak BMKG untuk menginformasikan kepada masyarakat sehingga masyarakat mendapatkan
panduan untuk dalam hal melakukan kegiatannya sehari-hari. Nah, ini. Oke, kalau untuk petani sendiri kita punya stasiun sendiri namanya Stasiun Klimatologi Deli Serdang. Mereka sendiri akan punya ada jenis, kita ada informasi baik WhatsApp, kita juga ada di media, baik kita di Facebook, Instagram. Jadi itu kan ada namanya informasi tentang perakiraan untuk iklim bulan depan bagaimana. Kemudian data kami juga diminta oleh dari Dinas Pertanian untuk membuat kalender tanam. Jadi secara umum memang petani harusnya sudah dapat informasi dari kami, baik setiap dia mau mulai tanam biasanya mereka akan tahu kapan waktunya untuk menanam. Tapi saya tertarik memang dengan petani yang memang sudah lama, mereka lebih jago lebih mahir dalam menentukan kapan mereka mulai tanam gitu. Jadi diikuti mereka juga versi ataupun metode kearifan lokal tadi itu menjadi panduan juga bagi mereka. Iya, pasti ada penyuluh-penyuluh pertanian yang sudah dapat informasi cuaca dari kami dan mereka juga menyesuaikan dengan daerah mereka masing-masing bagaimana kearifan lokal masing-masing daerah. Jadi para penyuluh pertanian itu pasti dapat data dari kami, mereka juga akan menyesuaikan dengan bagaimana kearifan lokal di daerah mereka masing-masing. Baik. Kemudian kami juga ingin bertanya, Bu, dengan volume curah hujan yang demikian tinggi, tingkat kegelisahan masyarakat ini kan Juga semakin meningkat ya Bang Munir ya. Artinya kenapa? Mengingat ya katakanlah kita bilang sarana drenase sanitasi yang saat ini kondisinya kita paham ya Bu ya. Artinya bukan berarti tidak memadai, tapi saat ini dalam keadaan ya renovasi atau revitalisasi secara global. Sehingga kadang-kadang pekerjaan itu lambat dapat mengakibatkan sebagian titik tertentu adanya genang air. Saya nggak bilang banjir, tapi genangan air. Karena kalau kita bilang banjir dia surutnya lama. Tapi kadang-kadang genangan air ini kan bisa membuat gelisah masyarakat juga. Apa pula katakanlah pesan-pesan Ibu kepada masyarakat untuk hal ini? Nah ini dia. Sebenarnya kan kami juga sudah update sih dengan teknologi. Betul. Kami sudah ada di Instagram, kami juga ada di aplikasi kami Info BMKG. Jadi kami berharap kan setiap kami menginformasikan keadaan warning peringatan dini ekstrim, itu kami mengharapkan masyarakat itu untuk bisa membaca di IG-nya supaya kalau mereka tahu oh ini kita 3 jam sebelum kejadian aja kita sudah menginput. Kemudian beberapa hari keperakiraan kami kan sudah hari ini sampai 2 hari ke depan. Dan daerah mana yang sudah kami kasih tahu warning untuk kejadian hujan udah kami kasih tahu di situ. Jadi saya harapnya masyarakat akan lebih update peduli dengan kondisi cuaca. Jadi ketika dia sudah dikasih peringatan gitu, oh ini untuk akan ada hujan lebat di daerah pesisir misalnya di Kota Medan atau di pesisir pantai dia bisa ketika mau ada di pesisir di bantaran sungai dia bisa menghindar gitu kan untuk dia menjauh daripada banjir. Karena kan cuaca tidak bisa kita hentikan, kita memang ada modifikasi cuaca, tapi biayanya tidak sedikit, biasanya untuk buat hujan buatan ataupun untuk hasilnya tidak menjadikan hujan itu ada teknologinya, tapi biayanya tidak sedikit. Kita mengharapkan dengan kita memberikan informasi lebih cepat cuaca, jadi kondisi-kondisi yang akan terjadi cuaca ekstrim bisa dikurangi dampaknya, baik itu dampak jiwa maupun dampak materialnya. Baik. Ya. Ada yang mau tanya lagi? Ada nih banyak Bang Munir. Nah terkait dengan peramalan cuaca, kira-kira nih ngomongin cuaca ekstrim juga, sampai dengan kapan prediksi cuaca ekstrim ini akan terus bergejolak? Apakah ini akan berlanjut prediksinya sampai dengan 2024 atau mungkin bakal lebih ini Bu? Gimana kira-kira? Kalau kita berbicara cuaca, kita bicara jangka pendek ini Bu. Paling kalau saya bisa bilang, kami bisa memperkirakan sampai 10 hari ke depan. Dengan kondisi cuaca kita yang istilahnya kalau kami bicara MGO gitu kan, ada kayak ada ini, itu kita masih di kondisinya di Indonesia. Jadi curah hujan akan masih tinggi untuk di wilayah Sumatera Utara. Jadi kita untuk beberapa hari sampai 10 hari ke depan di wilayah Sumatera Utara masih ada potensi hujan sedang hingga lebat. Bahkan untuk 3 hari ke depan ini kita malah memberikan warning waspada untuk masyarakat yang berada di pantai barat Sumatera Utara. Kemudian untuk yang ada di wilayah pegunungannya juga kita kasih informasi untuk warning bahwa akan ada hujan sedang hingga lebat yang berpotensi adanya banjir dan longsor di daerah mereka. Baik, tapi untuk akurasinya terkait dengan 10 hari ke depan, apakah itu biasanya pernah meleset Bu atau gimana nih kira-kira? Untuk ke 10 hari ke depan kita mungkin
akurasinya mungkin sekitaran 80 ke 8 ini. Tapi kalau untuk 3 hari ke depan kita bisa bilang akurasi kita cukup tinggi untuk itunya. Artinya lebih warning untuk 3 hari ya, jadi kita bisa benar-benar harus update selama mungkin 3 hari ya minimal ya Bang Munir. Nah itu pula Ya. kepada masyarakat kita ingatkan, Iya Bang Munir. khususnya pemirsa setia TVRI Sumatera Utara dimanapun berada. Sebagaimana kita ketahui cuaca ekstrim ini tentu mari kita antisipasi. Tidak boleh menyalahkan siapapun, tidak boleh mendiskreditkan siapapun. Mari kita ciptakan solusi. Pesan saya bersih-bersihlah, jangan buang sampah ke dalam parit, tetap kebersihan sehingga nanti akan merugikan kita sendiri kalau kita buang dalam parit karena akan menjadikan macatnya saluran air sehingga kita juga yang merasakan akibatnya. Karena cuaca untuk 3 hari ke depan bahkan 10 hari ke depan kemungkinan masih cukup tinggi curah hujan di daerah posisi tempat kita tinggal khusus di provinsi yang kita cintai ini. Betul. Tapi yang jelasnya, sebelum kita berbicara lebih lanjut, tak ubah Bang Munir. kata pantun. Apa itu? Kerakap batang kerakap, jangan ditebang si batang timun. Cakep. Boleh kita banyak bercakap, tapi jangan lupakan juga musik sambil minum. Iya. Silakan Nona. Ya, masih bersama kami TVRI Sumatera Utara dalam Bingkai Markombur. Tentu pula tema kita hari ini antisipasi cuaca ekstrim. Kami juga mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam dialog interaktif ini ke 0811 6100 386. Sekali lagi 0811 6100 386. Silakan hubungi kami akan menjawab. Tentu pula sebelum jawaban yang akan kami berikan, kita tanyakan dulu kepada ibunda kita. Iya Bang Munir. Artinya Silakan. kenapa Bu? Sebagaimana kita ketahui, prediksi sudah dilakukan. Segala sesuatu sudah kita lakukan. Ternyata maaf cakapnya, kita kebobolan juga. Meleset ya dari prediksi Tentu ya, Bang Munir. pula, tentu ada stakeholder kita yang lainnya yang harus kita hubungi untuk dalam hal mengantisipasinya. Di pihak-pihak terkait mana aja biasanya yang kita hubungin kalau seandainya terjadi juga hal yang luar biasa gitu. Misalnya kalau terjadi kayak kemarin kejadian di Humbahas yang di Bakti Raja. Ya, betul. Sebenarnya kan kami di BMKG sendiri kita hanya memberikan informasi, informasi untuk keadaan cuaca dan informasi untuk peringatan dini cuaca. Bagaimana itu untuk nyampai ke masyarakat ataupun diberikan kami memberikan ke BPBD, Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Kami juga menginformasikannya baik di media, kami punya media online baik dia di Facebook, baik dia di Instagram maupun dia ada di kami punya istilahnya di web kami sendiri kami juga kasih. Jadi itu untuk ke masyarakat secara langsung, tapi harapannya dengan kami sudah memberikan ke BPBD maupun juga kami ada ngirim di WA ke media media. Jadi harapannya ya mereka yang meneruskan langsung ke masyarakat. Jadi BPBD ketika ada informasi kami bahwa oh ya udah keluar nih warning untuk daerah mereka kan biasanya akan ada kayak alert warning ke mereka untuk mereka pergi ke daerah itu. Jadi saya bilang memang kalau untuk banjir atau apa itu kan memang karena kondisi cuacanya memang begitu pasti kejadiannya itu akan terjadi, tetapi diharapkan ya untuk korban jiwanya bisa berkurang itunya. Ini hal yang luar biasa karena kenapa? Sekarang ini kan dengan canggihnya dunia medsos, kadang-kadang masuk hal yang sifatnya orang ternyata bukan dari BMKG, kan hoax. Jadi kepada masyarakat waspadai juga untuk itu. Nah, untuk kita mengetahui kepastiannya, kita tanyakan kepada ibu kita, kemana harus dihubungi secara pasti, apa yang harus kami lihat, misalnya melalui medsosnya, kemana? Silakan Ibunda. Ini bisa diikuti di Instagram kami info BMKG Sumut, kemudian kita ada web Balai 1, ya, di situ bisa dilihat oleh masyarakat, juga bisa dibuka di Play Store kita ada info BMKG, bisa kelihatan juga kondisi ini. Istilahnya kondisi cuaca baik dia perakiran cuaca maupun informasi peringatan dini cuaca. Jadi berarti kalau kita buka web ini info BMKG akan muncul apa yang kita butuhkan, misalnya info cuaca, kan begitu. Info gempa bumi juga ada. Gempa bumi dan sebagainya. Dan ini terupload secara online ya. Jadi istilahnya
apakah dari Papua, nampaklah itu kan Nampak. begitu. Ini dia luar biasa. Hal inilah yang diinginkan masyarakat, Iya. sehingga masyarakat tidak mendapatkan yang namanya kabar-kabar yang tidak pasti. Betul, Karena terjadi banyak hoax kali- ya. Iya, banyak kali orang momen-momen tak menentu ini. Iya, betul sekali. Kadang-kadang Bang Munir. tahu bergelisah orang, begitu ditanyakan kepada yang berkompeten, nggak betul itu. Kawan udah kalang kabut di rumah ya kan. Udah pada berlarian, Iya, cari pengungsian itu. ya Bang Munir. Baik, nah tapi di dalam website itu sendiri apakah ada sosialisasi terkait mungkin banyak ya dari kriteria-kriteria yang menjadi penyebab pemicu dari cuaca ekstrem seperti mungkin ada kecepatan anginnya atau gelombangnya seperti apa, itu gimana? Apakah dijelaskan juga dan diberikan keterangan kepada masyarakat yang mungkin butuh informasi dari website atau dari sosial media yang ada di BMKG sendiri? Nah, kita setiap ada kejadian ekstrim di daerah di Sumatera Utara, kita selalu mengadakan analisa kejadian. Dalam analisa itu kami kasih tahu apa penyebab kenapa terjadi kejadian-kejadian ekstrim itu. Dan kami menguploadnya itu ke dalam web kami. Jadi dengan harapan masyarakat akan membaca bahwa ada kenapa itu terjadi dari analisa-analisa yang kami bikin. Jadi dia udah ada antisipasi sebelumnya ketika ada kejadian bencana. Dan kami juga setiap menerima kunjungan baik dia anak sekolah, kunjungan dari mahasiswa, juga kunjungan dari orang pendidikan atau dari manapun untuk menanyakan tentang cuaca. Jadi kita open supaya masyarakat lebih paham cuaca, jadi lebih tahu tentang cuaca, lebih paham tentang gempa bumi, dan mereka jadi lebih istilahnya lebih update tentang keadaan kita ini, cuaca ini gitu, nama gempa. Gitu. Nah, terkait dengan mungkin tadi kecepatan angin atau bagaimana, itu biasanya normalnya berapa sih untuk kita bisa berjaga-jaga gitu? Kita kalau hujan istilahnya ada angin kencang, kita biasanya di 25 knots atau sekitar 12,5 meter per sekon. Tetapi jika dia hanya hujan-hujan ringan ke hujan sedang, dia maksimal di 15 knot. Jadi kita kasih warning itu kalau dia sudah ke 20 sampai 25 knots itu. Kasih warning itu biasanya kami sudah lihat dari pergerakan awan itu sendiri kan, kita punya radar di balai, kita lihat sendiri ini akankah menuju ke hujan sedang ataupun lebat. Jadi setelah kita lihat ini akan menuju hujan sedang, kita akan berikan informasi warning. Jadi dengan kita lihat ini bakal ada indikasi untuk ke angin yang kencang. Jadi dengan harapan ya itu mencegah untuk apa istilahnya banyak yang mengantisipasi kalau orang-orang itu bisa paham, ini kita udah mau hujan, ada yang bawa payung atau ada yang menghindarkan daerah-daerah yang kita kasih warning. Oke, Ya, tahu baik. kata pepatah bilang, Apa tuh Bang Munir? sedia payung sebelum hujan. Betul ya. Tapi begitu disediakan tak hujan-hujan. Nah itu Tapi makanya yang harus jelasnya aware. begini, Ya. kepada masyarakat pepatah ini menjadi pedoman terbaik bagi kita. Jadi untuk tidak terjadi bencana pada diri kita, khususnya masyarakat yang berada di bawah kaki gunung, jangan membuka sembarangan lahan pertanian yang baru. Jangan kita babat hutan-hutan yang ada di kaki gunung, karena akan mengakibatkan juga kita berdampak di artinya di hilirnya, di hulunya, Iya, di betul. hulunya ditebas, hilirnya yang menderita, kan begitu. Iya. Jadi ini sama-sama kita saling. Begitu juga kepada masyarakat di bantaran sungai. Artinya berikan kebebasan kepada air untuk melaluinya. Jangan kita sekat-sekat dengan bangunan atau tembok tertentu di jalur hijau itu. Itu tak betul, karena itu memang disiapkan untuk pengamanan daripada efek-efek yang namanya banjir, daripada grus erosi, termasuk hal yang baik bagi kita masyarakat. Jangan juga kalian menjadikan bak sampah terpanjang di dunia sungai itu, apa-apa sedikit buang sampah ke sungai. Pokoknya solusi terbaik sungai Nah, lah ya. kita ingatkan juga, Iya, Bang Munir. pemerintah Kota Medan dengan perda yang baru telah menetapkan TMT 1 Januari semalam bagi masyarakat yang ketahuan membuang sampah ke dalam sungai akan dikenakan hukuman badan atau denda sebesar 10 juta rupiah. Wah, antisipasi itu. Harus hati-hati Harus benar-benar. hati-hati. Nah, ngomongin perilaku manusia nih Bang Munir. Ini ada satu pertanyaan saya Iya. masih kepada Bu Iren ya pastinya ya. Apakah ini sangat berpengaruh besar sehingga bisa terjadinya cuaca ekstrim seperti ini? Atau sebenarnya penyebab cuaca ekstrim ini kenapa ya Bu ya? Kenapa bisa terjadi? Cuaca ekstrem ini kan memang karena kita bilang sebenarnya lebih pada kondisi memang pola angin ataupun ada kita bicara sering masalah ini kenapa ini ada pusaran angin atau apanya, tapi kan
kenapa jadi dampaknya lebih besar? Itu karena memang kan pelakunya banyak manusia. Seperti saya bilang, memang harusnya dia memang musim penghujan, tapi kenapa jadi longsor? Karena memang mereka melakukan penebangan pohon. Jadi dampaknya itu jadi lebih besar gara-gara memang kita perlu namanya membangun rumah. Karena pertumbuhan jumlah manusia kan semakin banyak, mereka perlu rumah. Jadi akhirnya mau tidak mau akhirnya hutan yang harus jadi akibatnya kan memang musimnya, cuma diperparah dengan memang kondisi yang tidak bisa menjaga lingkungan itu sendiri. Jadi itu ya kayak kita bilang kita menjaga supaya jangan banjir, tapi sendiri sungai dibuat bangunan-bangunan rumah-rumah. Tapi ya gitu karena memang masalah semua orang butuh tempat tinggal. Akhirnya berusaha untuk apa saja bisa sungai bisa diinikan, kemudian hutan bisa dipotong. Akibatnya ya itu seperti kejadian yang di Bakti Raja. Itu karena dari atas itu memang sudah kayu yang dipotong. Jadi nggak ada lagi penyanggah di atas. Akhirnya hujan itu jatuh sampai menimpa ke bawah, turun ke bawah. Yang biasanya di daerah pegunungan itu nggak akan ada banjir, akhirnya jadinya di pegunungan itu mengalami banjir. Karena tidak ada lagi istilahnya hutan, resapan hutan yang bisa menahan air itu sendiri, resapan air itu. Jadi memang perilaku manusia balik lagi yang Bang Munir ya memang harus ditekankan untuk tetap menjaga sama-sama supaya lingkungan kita tetap asri, lestari dan pastinya bebas dari bencana-bencana yang terjadi saat ini ya Bang Munir ya. Dan hal ini juga kepada kita insan manusia jangan salahkan makhluk lain. Karena sesuai ketentuan juga derajat tertinggi itu kita. Kita yang mengetahui mana baik buruknya. Kalau makhluk lain hanya mengikut, mengamankan sebagai tanda-tanda kalau udah ada hewan turun dari gunung, hati-hati. Itu satu pertanda kalau berdasar kearifan lokal adanya tanda-tanda bencana. Apakah itu kita nggak tahu. Kemudian belakangan ini sering juga kita dengarkan yang namanya puting beliung. Nah, jadi juga antisipasi hal-hal seperti ini. Kenapa ini terjadi puting beliung? Karena tidak ada lagi pohon yang lapangan terbuka sehingga angin mutar ngantam. Nah, ini perlu kita antisipasi gitu. Nah, kemudian kalaupun mau membangun janganlah pula lahan-lahan pertanian yang kita bangun sehingga nanti lumbung padi kita juga akan berkurang. Jadi segala itu ada namanya yaitu saling keterkaitan bersama. Ini dia. Ini luar biasa ya sama Ibu Iren nih. Kenapa bilang? Paham. Enggak nyangka. Ini luar biasa juga. Iya ya. Tapi itulah memang sebagai seorang forecaster pastinya harus menguasai lebih banyak lagi ya terkait dengan apa yang memang menjadi penyebab-penyebab cuaca ini. Dan satu hal yang mungkin saya ingin tanyakan juga nih kepada Bu Iren terkait dengan selama ini bagaimana kan tadi Ibu Iren juga sudah menyampaikan terkait hujan buatan, terus panas buatan. Apakah di Sumatera Utara sendiri di Kota Medan pernah dilakukan seperti itu nih? Apalagi dengan kondisi yang saat ini memang hujan terus nih. Apakah mungkin dari BMKG membuat satu kebijakan untuk buat panas gitu? Cuaca. Kita yang pernah, ini kadang kita pernah mengadakan namanya hujan buatan. Tapi biasanya kita akan dari BMKG dari pusat akan datang dengan kita katakan. Itu kemarin kita pernah bikin di Danau Toba. Waktu itu memang orang dari sana yang Inalum dia butuh untuk menaikkan debit airnya. Kita bikin hujan buatan tapi dulu udah berapa tahun yang lalu. Kemudian hujan buatan yang terakhir dibuat itu di kemarin F1H2O kita ada bikin hujan buatan. Itu lebih pada untuk menarik kan biasanya kan hujan itu terjadi di sini tapi dia mau bergerak ke arah tempat kejadian ke tempat Balige. Jadi kami jatuhkan dulu hujannya di daerah lain. Jadi dia belum sempat bergerak ke Balige, kita sudah jatuhkan dia di daerah Asahan. Begitu dia. Konteks hujan buatan yang kami bikin. Jadi kan sebelum dia terbentuk hujan mau turun kan udah kelihatan dari awannya bagaimana. Jadi kami menggaramkan selain yang bikin dia supaya dia langsung hujan di tempat lain itu. Jadi dia nggak sampai bergerak menuju ke tempat ini pertandingannya di Baligenya. Itu yang kita bikin di F1A2. Juga pernah dibikin di daerah-daerah lain, mungkin provinsi lain yang mengalami kebakaran hutan, mereka juga bikin hujan buatan. Jadi kalau di kita di Sumatera Utara sendiri dibuat ketika waktu Danau Toba yang menaikkan debit airnya diminta oleh perusahaan, dia biasa terkandung. Kemudian yang kemarin F1H2O kita bikin hujan buatannya.
Berarti selama ini tidak ada program khusus ya Bu dari BMKG dan juga mungkin stakeholder terkait untuk melakukan program-program seperti ini. Hanya saat mungkin ada event atau memang ada kebutuhan ada ya, kebutuhan Ibu? atau ada event aja itu kita buat hujan buatan. Cuman kita harapkan Bu jangan Sabtu Minggu ya Bu ya dibuat hujan buatan Soalnya karena banyak orang pesta. Iya betul. Lebih kuat pawangnya itu. Iya. Kasian juga ya. Iya betul sekali. Jadi kita sama-sama bantu lah ya supaya bisa seperti itu. Tapi kan ya tadi biayanya juga mahal Bang Betul, Munir. Nggak betul. mungkin juga dibuat seperti itu ya Iya, Bu. Makanya betul. perlunya ada pesawat Hercules sendiri untuk itu, Betul sekali. garamnya apanya semua kan. Siap, Pak. Itu Karena betul pembuangan sekali. garam dalam konteks Iya, betul karena harus sekali. katakanlah dimodifikasi dia sehingga Udah pernah Bapak terjadi ikut berarti? es batu. Itu Itu dia udah tahu paham teknis-teknis Bapak. seperti itu. Ya udah paham Wah, Bapaknya. Jadi ada banyak sekali cara-caranya Iya, ya. Garamnya pun Salah garam satu- khusus, nggak bisa garam sembarangan. Oh, Betul, nggak bisa betul garam di sekali. dapurnya aja Bang? Nggak bisa. Enggak. Garam bisa. di dapur itu untuk kesehatan. Biar tensinya tinggi? Enggak, Oh, bukan. Jadi kalau apa? garam di dapur itu persoalannya cuma dua. Apa tuh? Kalau enggak lezat makannya tensinya naik. Ya itu penyebab kedua kan berarti. Oke lah, Baiklah, ini Bang satu hal Munir. yang luar biasa. Iya. Berbicara banyak berbicara semuanya untuk menciptakan solusi kebersamaan. Tentu kita dengarkan musik sambil minum. Baik, silakan. Baik, terima kasih tetap bersama kami di TVRI Sumatera Utara. Seluruh pemirsa yang kami cintai, bingkai kami tetap markombur dalam satu tema, yaitu antisipasi cuaca ekstrim. Berbicara dengan cuaca, tentu banyak hal yang harus kita ingatkan. Kami ingatkan, artinya dari sisi kemandirian kita, disiplin kita, untuk kita peduli terhadap lingkungan. Perhatikan garis bawahi, untuk kita peduli terhadap lingkungan. Kenapa? Karena cuaca saat ini mungkin akan berefek drastis terhadap lingkungan kita yang juga berefek kepada sirkulasi kehidupan kita sehari-hari. Jadi kepada Bapak Ibu, khususnya saudara-saudaraku, pemirsa TVRI yang kami cintai bersama, antisipasilah itu. Sekali lagi aku tak bosan-bosan ya. Kebersihan merupakan hal utama untuk menciptakan kesehatan. Kalaupun untuk kita dalam cuaca ini kadang-kadang badan kita nggak enak dan sebagainya, silakan lakukan stimulan atau konsumsi vitamin-vitamin yang bisa memberikan Betul. stamina tubuh kita Menambah baik daya tahan sehingga tubuh. kita tidak terbias terhadap kondisi cuaca sehingga mengganggu aktivitas kita. Yang menjadi pertanyaan sama ibuku Apa itu Bang ini, Munir? tentu di dalam kapasitas ini BMKG wilayah 1 Sumatera Utara. Apakah di dalam hal ini diikutkan juga peran serta masyarakat dalam bentuk katakanlah kelompok-kelompok relawan yang dapat mengakses langsung ke tengah-tengah masyarakat sehingga bisa memberikan satu pengertian katakanlah satu apa namanya ya? Perpanjang tanganan Perpanjang dari tangan, BMKG ya Bang memberikan Munir? solusi informasi kepada masyarakat untuk masyarakat biar dapat disiplin dan dapat mengerti. Nah, coba. Di Kota Medan ini kita ada namanya relawan, Iya. relawan untuk dia ini. Dan itu biasanya mereka itu orang-orang yang memang sudah ada orang BMKG yang sudah pensiun malah masuk ke dalam, orang-orang yang memang sudah yang istilahnya orang-orang yang sudah pensiun dari pekerjaan mereka yang sudah istilahnya sudah paham Putra tentang bakti lah cuaca ya, yang udah paham tentang cuaca. Jadi mereka itu biasanya BPBD akan ikut ke dalam ini dan mengadakan pelatihan-pelatihan kepada relawan itu dan biasa mengundang kami sebagai narasumbernya salah satu. Jadi kami juga sering istilahnya berkomunikasi dengan mereka untuk dia ngasih tahu informasi-informasi seperti biasa, informasi kejadian cuaca maupun informasi peringatan dini ekstrim. Jadi mereka juga ngasih tahu siap Bu di daerah kami ini. Mereka juga kadang ketika ada bencana-bencana di Kota Medan sih lebih mereka akan datang ke tempatnya ngasih tahu di sini debit air sungainya sudah naik gitu. Mereka yang ngasih info itu. Ya memang di dekat rumah kami sendiri, macam saya kan di bantaran sungai, artinya walaupun agak jauh dari sungai, tapi dekat sungai itu tetap ada namanya posko penanggulangan banjir. Iya. Kalau begitu udah mulai istilah kami ampere air namanya. Oke. Kalau udah naik digitnya itu udah
di hilir udah diingatkan ini. Iya. Di bel, awas air sungai, tandanya itu kalau air udah mulai merah, agak keruh, itu kita cepat memberitahukan kepada di daerah Hilir. hilir. Yang Artinya ada di biar hilir, supaya iya. jangan nanti kawan-kawan di hilir berefek bias yang tidak baik, tak ada kesempatan. Itu biasa kami lakukan. Artinya ada antisipasi yang memang Oh iya, dilakukan dari itulah perlunya tim, saling ya. bahu membahu. Iya. Artinya jangan kita pelit dengan, apalagi sekarang untuk informasi kan ada Betul. HP. Jangan kita pelit sama pulsa kita untuk kebaikan bersama, untuk keselamatan orang banyak. Betul. Itu dia. Betul sekali. Nah, banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang mungkin terdampak dengan cuaca ekstrim. Salah satunya adalah ya tadi terkait dengan pertanian yang Iya. tadi sudah kita bahas, Betul. dan ada satu lagi juga nelayan yang memang bekerjanya di laut. Nah, dengan hal ini Bu, apakah tadi dibahas juga katanya ada relawan yang memang menjadi perpanjangan tangannya dari BMKG sendiri kepada masyarakat. Nah, apakah juga itu diturunkan untuk memberikan informasi edukasi kepada para pekerja tersebut atau bagaimana, sehingga mungkin banyak sekali yang kita lihat juga kasus-kasus ya mungkin nelayan yang akhirnya hanyut di laut atau mungkin Kapalnya banyak karam, terjadi gitu kan yang memang terjadi di lapangan. Sebenarnya seperti apa ini koordinasi yang dilakukan gitu? Apakah memang sampai kepada masyarakat seperti pekerja langsung atau bagaimana? BMKG sendiri melakukan namanya sekolah. Kita ada bikin kayak kita di orang petani, kita bikin orang klimatologi akan bikinnya sekolah lapang iklim. Juga di stasiun Maritim Belawan dia melakukan namanya sekolah lapang nelayan. Jadi jadi dia akan memilih beberapa nelayan-nelayan di situ dan dia akan diajari tentang cuaca. Begitu juga nanti orang-orang di daerah-daerah yang rawan gempa, mereka ada sekolah lapang gempa bumi. Jadi dengan kita memberikan sekolah dengan kekhususan seperti di nelayan, di petani, begitu juga orang di daerah-daerah yang gempa bumi, itu dengan maksud supaya para yang bekerja di situ, nelayan, petani akan tahu kondisi cuaca dan dia akan istilahnya lebih peka dengan cuaca. Oh ini sudah mau dilaknya dengan gelombang bagaimana, oh ini sudah berarti mereka harus tidak ke laut, begitu juga. Jadi kita juga ada namanya BMKG Goes to School, kita juga memberikan langsung ke sekolah, kita datang ke sekolah untuk mengajarkan tentang cuaca. Jadi bukan hanya sekolah yang datang ke tempat kami juga akan datang ke sekolah. Jadi ada BMKG Goes to School yang kami adakan bisa juga ke daerah-daerah ini, ke pegunungan. Kemarin kami datang ke Tarutung, kemudian kami kemarin datang ke Tapanuli Tengah, juga ke Mandaling-Nata, ke Tapsel. Jadi dengan kita memberikan informasi langsung kepada pelajar-pelajar yang akan memberikan informasi kepada orang tuanya, juga kepada ini, jadi mereka akan lebih update tentang cuaca dan gempa bumi. Iya, luar biasa. Baik, Memang iya. demikian. Saya udah lihat sendiri kalau di pinggir pantai itu ada tokohnya nanti kalau dia udah melihat alun air, dia udah tahu itu, tak usah lagi kalian melaut. Karena kenapa? Ini bakal di sana gelombang besar ini. Iya. Jadi tahan diri kalian, bersabar kalian. Udahlah di rumah aja kalian dulu katanya. Itulah namanya sistem pengetahuan kearifan lokal betul. yang sangat-sangat dipegang terus dari sisi matahari, dari sisi bulan. Dia malam dia lihat, besok dia berani dia ngelarang orang. Bahkan ada dulu orbit ya, Iya. yang mungkin sekarang Dari sudah mulai dari bulan kan dia kalau setengah dia dilarang ini, setelah Iya. jadi Iya. mahal ikan katanya karena kan Iya. biasanya gelombangnya tinggi kalau dia bulan penuh ya biasanya. Saya ingat dulu kalau udah Karena bulan dia penuh merah, Nah, hajab kelapa bahkan naik. Karena banyak kelapa yang rusak. harga ikan mahal Nah, malah di harga situ. ikan mahal. Karena orang nggak berani ke laut, biasanya karena Betul. tinggi gelombangnya. Itu Jadi ini sebenarnya inflasi ini berpengaruh dengan hal itu atau gimana ya? dengan cuaca. Iya. Biasa kan kalau dia permintaannya banyak tapi yang datangnya sedikit kan biasa harga akan naik Harga biasa. naik, iya, iya. Kayak kita bilang kalau banyak orang meminati barang itu tapi barang itu nggak banyak pasti harga barang itu akan naik. Itu Ini biasa. sebenarnya apakah memang bisa dilihat dengan tadi mungkin orbit atau hal-hal yang memang menjadi pemicu atau gimana nih Bu? Supaya kita bisa juga antisipasi nih kepada masyarakat juga nih, supaya bisa memprediksi bahwa memang kalau di bulan sekian akan meningkat karena memang cuaca yang seperti ini atau gimana gitu. Ada nggak sih sebenarnya edukasi kepada masyarakat terkait hal itu? Kita edukasi ke masyarakat sih tidak, kita kan sering diikutkan dalam misalnya kita ada kayak pertemuan ilmiah tentang inflasi, kadang mereka minta informasi dari BMKG sih. Iya. Kemudian nanti BI akan
menginformasikan itu kepada masyarakat. Kalau kita kan untuk kita langsung ke masyarakat itu kita Iya. punya sendiri masing-masing. Kita Betul, seperti kami kita ke Gunung Meletus, kami nggak boleh menginfokan walaupun kami Ya, tahu kan. betul. Jadi setiap stakeholder itu punya tugas masing-masing. Jadi kami hanya memberikan secara cuacanya saja ataupun apanya. Jadi mereka yang akan menyampaikan dengan kalau inflasi kan urusan dari BI akan menyampaikan bukan kami. Jadi setiap kita jangan melanggar peranan masing-masing dari stakeholder itu sendiri. Artinya tetap koordinasi Tetap ya Bu koordinasi, ya? kami koordinasi kesehatan, koordinasi ke setiap inilah stakeholder yang kita berhubungan dengan cuaca dan gempa bumi. Tapi kalau untuk menyampaikan yang di luar daripada kami tidak berhak. Kita kan tetap aja mereka yang masing-masing yang punya hak untuk menyampaikan itu. Karena kan juga berkaitan dengan akurasi juga ya. Iya. Karena kan belum tentu 100% itu sesuai dengan cuaca yang Iya. memang sudah diprediksi Kita ya. pasti 3 punya hari. penelitian lebih bagus lagi, lebih lanjut lagi. Jadi kita cuma memberikan istilahnya bantuan dari segi cuaca, informasi cuaca dan gempa buminya, iklimnya. Kalau untuk menyampaikan tentang inflasinya, kita serahkan ke Bank Indonesia sendiri. Gitu. Oke, Nah menarik ini ya, luar Bu Munir. biasanya Ya. artinya dengan canggihnya teknologi sekarang, tak ada hal yang tidak diketahui. Iya. Cuman bukan berarti kita bisa menyatakan itu 100% itulah Betul. dia. Ya. Karena kewenangan-kewenangan semuanya ada bidang-bidang yang Masing-masing, untuk ya. menjelaskannya. Ya kalau macam Ibu udah diketahui Ibu, oh ini bakal terjadi erupsi gunung ini. Iya. Tapi Ibu tak berhak untuk memberitahukannya kepada khalayak ramai, Iya. hanya pihak bagian Vulkanologi. Yang memang menangani itu Vulkanologi ya. yang berhak vulkanologi yang menyampaikan. boleh melaporkan itu secara pasti Betul. dengan ditunjukkannya cok 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 cok. Betul sekali. Memang Jadi- itulah butuhnya kerjasama yang Betul. baik ya Bang Munir, seluruh stakeholder yang ada. Kolaborasi Iya, kita. betul. Betul. Kolaborasi yang Istilah paling kerennya penting. jadi nggak jeruk makan jeruk ya kan. Iya. Saling menghargai interaksi. Iya betul betul. Baik, Ini luar Bang Munir, biasa ya. karena kenapa? Memang kalau kita ingin berbicara mengupas secara langsung satu persatu banyak hal yang harus kita kupas. Tapi hari ini kita kupas base-nya artinya basis-basis akarnya. Karena kenapa? Kalau secara detail kita kupas sampai besok pagi pun tak selesai. Iya, banyak sekali pertanyaan yang mau kita tanya ya Bang Munir ya. harus. Dan juga Iya. ibu kita ini kalau ditanya paling gampang kali jawabnya plang. Memang itu tugas pula kan. Inilah Betul. hebatnya ini. Cuman itulah. Tapi yang jelas ya pemirsa, untuk mengetahui silakan aja buka ke media sosial info BMKG. Kita akan tahu semua bagaimana. Tak usah ragu-ragu. Jangan kita buka yang bukan medianya. Jangan yang kita buka yang bukan milik ahlinya. Sehingga nanti kita tidak gagal paham. Karena kenapa? Kalau sampai gagal paham, kita pula yang menjadi corong masyarakat, jadi berantakan, hoax jadinya. Kepada tokoh-tokoh masyarakat juga, katakanlah paranormal juga. Iya. Kadang-kadang kan di kearifan lokal ini ada namanya pawang hujan. Betul. Ini semuanya itu. Mari secara sinergi kita bekerja sama untuk sama-sama kita amankan kondisi ini sehingga masyarakat tidak menjadi korban baik harta, benda maupun nyawa. Kan itu kan? Iya, baik Bang Munir. Dan Ah. mungkin ini kita sudah masuk kepada 1 jam ya Iya. pemirsa. Tapi sebelum kita menutup perjumpaan kita mau dengar juga dong closing statement Iya. dari Bu Iren ya untuk mungkin tips and trick dan terkait dengan topik menarik kita yaitu antisipasi cuaca ekstrim. Singkat, padat, dan jelas. Silakan Ibu, waktunya untuk Anda. Oke, ini udah giliran saya. Closing statement dari saya sendiri adalah tolong sedikit lebih peka terhadap cuaca. Iya. Tolong sedikit luangkan waktu untuk mengikuti Instagram kami, info BMKG Sumut, supaya bisa lebih tahu bagaimana perakiran. Kami sudah memberikan perakiran sampai 3 hari ke depan, dengan harapan masyarakat bisa tahu daerah-daerah mana saja, apakah wilayahnya akan terjadi hujan ekstrim atau tidak. Bencana itu, hujan lebat itu tidak bisa kita hindari, tapi kami berusaha untuk menghindari korban jiwa dan material dengan memberikan informasi peringatan dini lebih cepat dan perakiran cuaca yang lebih cepat. Sekian dari saya dan terima kasih. Nah, itu dia. Jadi untuk nyamannya perjalanan kita, harus berangkat atau tidak, buka yaitu info BMKG. Kita Sumut. akan tahu. Info Sumatera BMKG, Utara ya, ya. Sumut. Info BMKG Jadi Sumut. info BMKG Sumatera Utara. Jadi kita akan tahu. Tentu hal ini sangat luar biasa bincang-bincang kita. Yang jelasnya,
waktu jua yang menentukan kita untuk saling bersapa. Yang jelasnya satu ingatan bagi kita bersama, Markombur adalah media pemirsa untuk dapat kita sama-sama cerdas mengetahui. Saya Haji Munir Nasution dan rekan saya Azifah Zahrinis, kami pamit undur diri dari hadapan Anda. Dan untuk menutup perjumpaan kita pada sore hari ini, terimalah persembahan lagu Penjaga Hati.